Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar materi matematika. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan cacah. Bagaimana penjelasannya? Mari kita saksikan. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian kerjakan. Selamat menikmati. Kita simak ilustrasi berikut. Dika mempunyai 15 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 2 buah plastik yang berbeda. Tuliskan kemungkinan banyaknya jeruk dalam setiap plastik. Ya, bagaimana caranya? Kita pisah dulu plastik 1 dan plastik 2. Jika dalam plastik 1 berisi 12 jeruk, maka plastik 2 berisi 3 jeruk, karena jumlahnya pasti 15. Jika plastik 1 berisi 11 jeruk, maka plastik 2 berisi 4. Selanjutnya, jika plastik 1 berisi 10, maka plastik 2 berisi 5. Kemudian, jika plastik 1 berisi 9, maka plastik 2 berisi 6. Ya, kita lihat 12 ditambah 3, 11 ditambah 4, 10 ditambah 5, dan 9 tambah 6, hasilnya adalah 15. Ya, berikut tadi adalah penjelasan bagaimana menyatakan sebuah bilangan menjadi bentuk penjumlahan dari dua bilangan cacah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Misalkan kita mempunyai bilangan 10. Ya, dua bilangan yang apabila dijumlahkan menjadi 10 adalah 9 tambah 1. 8 tambah 2, 7 tambah 3, 4 tambah 6, 5 tambah 5. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai bilangan 150. Dua bilangan yang apabila dijumlahkan menjadi 150 adalah 100 tambah 50, 90 ditambah 60, 80 ditambah 70, 145 ditambah 5, 75 ditambah 75, dan masih ada bilangan-bilangan yang lain. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Lalu, bagaimana cara menentukan bilangan-bilangan tersebut? Ya, di sini kita coba lagi. Misalkan kita mempunyai bilangan 2000. Kita akan menentukan dua bilangan yang dijumlahkan menjadi 2000. Caranya adalah kita pilih satu bilangan yang lebih kecil dari 2000. Kita contohkan di sini 1500. Kemudian untuk mencari bilangan yang kedua, kita tinggal mengurangkan antara 2000 dengan 1500. Hasilnya adalah bilangan keduanya yaitu 500. Satu contoh lagi, misalkan kita pilih bilangan yang pertama adalah 1000. Bebas ya, di depan maupun di belakang caranya sama. Berarti tinggal kita mengurangkan antara 2000 dengan 1000. Hasilnya adalah 1000. Ya, itu adalah cara mencari dua bilangan yang dijumlahkan menjadi 2000. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal-soal berikut. Carilah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut. Soal pertama. Caranya berarti adalah 3786 dikurangi dengan 2354. Kita lihat, kita selesaikan dengan cara susun. 6 dikurangi 4 hasilnya 2.
8 dikurangi 5 hasilnya 3, 7 dikurangi 3 hasilnya 4, dan 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Jadi ketemu hasilnya 1432. Soal kedua, berarti tinggal mengurangkan 2780 dengan 1568. Kita kurangi sekarang. 0 dikurangi 8 tidak bisa meminjam depannya 8, tinggal 7. Depannya berarti tambah 1 ya, karena meminjam. Sekarang 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2, 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1, 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2, dan 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi sudah ketemu hasilnya adalah 1212. Selanjutnya yang terakhir. Letaknya di belakang sekarang bilangannya. Berarti 1800 tetap dikurangi dengan 600. Hasilnya adalah 0 kurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 0 lagi hasilnya 0. 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Kemudian 1 tidak ada yang mengurangi, berarti tetap. Berarti hasil akhirnya adalah 1200. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya mari kita belajar soal cerita. Soal cerita pertama. Ayah membutuhkan 3.500 batu bata untuk membuat pagar di pekarangan rumahnya. Ia memiliki beberapa persediaan batu bata. Ia akan membeli lagi untuk melengkapi kekurangan batu bata tersebut. Tentukan perkiraan jumlah batu bata yang akan dibeli dan jumlah persediaan yang tepat. Kita lihat di sini ternyata jumlah batu batanya adalah 3.500. Berarti kita akan mencari dua bilangan yang dijumlahkan menjadi 3.500. Kita lihat, misalkan di rumah masih ada 3.000, maka ayah harus membeli 500 buah batu bata. Kemudian misalkan di rumah ada 2.500, maka ayah harus membeli 1.000 batu bata. Jika di rumah ada 2.000, maka harus membeli 1.500. Dan jika di rumah ada 1.000, maka harus membeli 2.500. Ya, itu hanya beberapa jawaban saja ya. Kalian bisa menentukan sendiri nanti. Soal cerita kedua. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya. Mari kita tentukan kemungkinan banyaknya hari Siti belajar di sekolah maupun di rumah. Ingat, dalam soal ini Siti menggunakan banyak waktu belajarnya di sekolah. Jadi banyaknya hari harus lebih banyak di sekolah. Kita tentukan sekarang. Misalkan di sekolah itu adalah 200 hari. Maka di rumah pasti 365 dikurangi 200. Hasilnya adalah 165 hari. Sudah benar ya, karena di sekolahnya lebih banyak daripada di rumah. Misalkan di sekolahnya adalah 210, maka di rumahnya adalah 155 hari. Kemudian jika 250 hari di sekolah, maka di rumahnya adalah 115 hari. Kemudian jika di sekolahnya adalah 300 hari, maka di rumahnya adalah 65 hari. Ya. Jika dijumlahkan semuanya menghasilkan 365 hari. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Soal cerita ketiga. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya adalah 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin dan berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan oleh kakak Udin? Kita lihat bersama-sama, jumlah semuanya ada 600. Berarti kita mau mencari bilangan yang dijumlahkan hasilnya adalah 600. Kemungkinan pertama,
jika Udin mempunyai 500 kelereng, maka kakaknya pasti mempunyai 100 kelereng. Kemudian, jika Udin mempunyai 400 kelereng, maka kakaknya mempunyai 200 kelereng. Selanjutnya, jika Udin mempunyai 450 kelereng, maka kakaknya mempunyai 150 kelereng. Dan jika Udin mempunyai 350 kelereng, maka kakaknya mempunyai 250 kelereng. Bilangan-bilangan tersebut jika dijumlahkan menjadi 6. Soal cerita keempat atau di sini yang terakhir. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir ayah Dayu memanen 1000 kentang, 1200 kentang, 1300, 1500 dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah dan sebagiannya dijual ke pasar. Berarti dari soal ini kita diminta untuk menentukan kemungkinan yang disimpan di rumah dan dijual ke pasar dari masing-masing panen. Misalkan yang pertama adalah yang 1000. Misalkan 1000 berarti jika yang disimpan di rumah 500, maka yang dijual adalah 500. Kemudian yang 1200. Jika di rumah disimpan 600, maka yang dijual juga 600. Kemudian yang 1300. Jika yang disimpan di rumah 600, maka yang dijual adalah 700. Yang 1500, jika di rumah disimpan 1000, maka yang dijual adalah 500. Kemudian selanjutnya yang 2000, jika di rumah disimpan 1000, maka yang dijual adalah 1000. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan kentang yang disimpan di rumah dan dijual di pasar. Ya, sudah paham ya? Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.